Oke, terima kasih kepada Ibu Putu selaku Monep dari PGP Bali, kemudian Bapak Wayan Biaknyo selaku PP untuk bersedia hadir dalam acara pendampingan individu yang kelima di SMK Negeri 2 Negara, dan saya akan melakukan proses kegiatan coaching pada rekan sejawat. Silakan. Oke. Selamat siang, Wayan, Pak Kadek, Putu. Tadi saya sudah mengadakan pembelajaran, tapi di sini masih terasa ada kajian. Jadi dia mohon nanti bimbingannya dari Bapak, kemudian Pak Kadek selaku calon penggerak. Proses pembelajaran sudah saya lakukan, jadi dari tahap awal pembukaan, kemudian di intinya sudah juga dia lakukan, dan terakhir penutup. Tapi dalam hidup kok masih ada ganjalan, ada hal yang rasanya kurang dalam proses pembelajaran yang dia lakukan. Mungkin ada ini sedikit masukan dari Pak Kadek, apa yang menyebabkan ganjalan itu? Oke, jadi Pak Nom sudah, saya juga memantau Pak Nom melakukan pembelajaran juga sudah bagus sekali, dari proses pembukaan, kemudian proses inti sampai pada proses penutupan. Kira-kira bagian mana yang Pak Nom menjadi ganjalan? Kira-kira bagaimana yang kurang mantap begitu? Sebenarnya kalau saya rasakan sendiri nih, saya rasakan bahwa saya sudah melakukan proses diferensiasi, tetapi apakah proses itu sudah benar apa belum, saya juga selaku guru itu belum pas lah rasanya itu. Jadi dari proses awal bahwa untuk diferensiasi ini, pembelajaran diferensiasi, saya sudah melakukan satu tes diagnostik. Jadi proses awal sudah saya lakukan, sehingga saya mengetahui bagaimana progres siswa, keberadaan dan kesiapan siswa terhadap pembelajaran. Jadi itu apakah mungkin itu proses itu apakah sudah benar atau mungkin kurang yang saya lakukan? Oke, baik. Jadi juga saya sudah pantau bahwa Pak Nom sudah melakukan proses pembelajaran diferensiasi, termasuk di awal juga sudah melakukan tes diagnostik. Di sana ada kebutuhan murid, dari kesiapan murid, kemudian minat murid sampai pada profil murid. Nah, tadi maksudnya tadi yang mantapnya, apakah Bapak sudah melakukan diagnostik? Sudah. Dan kemudian berikutnya, ketika sudah melakukan diagnostik, apakah Bapak sudah melakukan pengelompokan terhadap murid? Pengelompokan tadi kami kelompokkan sesuai dengan sesuai dengan nilai yang mereka dapatkan, Pak. Jadi kita sudah kelompokkan mereka. Ada anak-anak yang memang sudah antusias, kelihatannya sudah siap terhadap pembelajaran, sudah kami kelompokkan seperti itu. Tetapi di dalam proses berdiskusi, Pak, kan langsung nanti, Pak, ya. Setelah kami kelompokkan, mereka kita berikan satu masalah, kemudian mereka mengadakan diskusi, Pak. Jadi rasanya menurut saya itu kurang pas, mungkin apakah waktunya yang kurang di sini? Itu yang saya rasakan itu. Betul juga, dan kemarin Bapak Nom juga sudah melakukan pengelompokan siswa juga sudah. Nah, kemudian dalam pengelompokan, apakah Bapak Nom mengelola kegiatan diskusi itu? Pengelolaan sih tadi sudah dilakukan, entah itu maksimal entah belum, itulah yang saya rasakan anak-anak kurang semangat, Pak. Ya, inilah gimana menimbulkan itu biar semangat mereka itu bisa tumbuh di saat mereka pembelajaran maupun pada diskusi kelompok. Jadi pada saat diskusi itu Pak Nom juga sudah melakukan pengelolaan kelas dengan baik. Jadi saya pantau juga sudah berdiskusi dengan baik. Pak Nom melihat ada beberapa siswa yang kurang bersemangat. Nah, dari situ kira-kira apa kiatnya untuk membuat semangat siswa makin meningkat? Kira-kira apa kira-kira? Kalau biasanya ya seperti biasa,
kami biasanya di tengah-tengah pembelajaran itu mengadakan biasanya tepuk TSM Pak, entah apa itu namanya, tepuk TSM, apakah itu yang dinamakan ice breaking atau bagaimana ya, yang jelas mereka kami suruh berdiri, kemudian tepuk TSM mereka lakukan, kemudian setelah itu mereka duduk, kelihatannya segar, tetapi terkadang ya disinilah, terkadang kita sebagai guru itu kadang-kadang lupa terhadap itu Pak. Jadi itu yang mungkin itulah salah satunya. Saya lupa tadi melakukan itu. Iya. Nah, jadi salah satu contoh kegiatan untuk meningkatkan semangat tadi juga Pak sampaikan, melakukan kegiatan ice breaking di sela-sela kegiatan sudah bagus. Jadi sudah bagus dengan tepuk TSM. Hanya saja tadi mungkin Pak Nom kelupaan menyampaikan itu, sehingga pada saat kegiatan pelajaran siswa kurang bersemangat. Nah, kira-kira selain ice breaking, kira-kira apa yang perlu dilakukan kegiatannya untuk menambah semangat, untuk menambah misalnya semangat di samping konsentrasi. Kira-kira apa yang perlu dilakukan ketika Pak Nom melakukan pelajaran ketika melihat siswa kurang bersemangat, kurang konsentrasi? Ya mungkin salah satunya ya kita memberikan motivasi Pak, membiarkan mereka duduk tenang, kemudian kita memberikan motivasi, sehingga apa, di dalam jiwa mereka itu sudah tumbuh Pak, ada suatu keinginan atau menumbuhkan jiwa-jiwa untuk semangat belajar, untuk menemukan jati dirinya itu Pak. Jadi kan terkadang itu yang kami lakukan. Sehingga mereka itu kayak sepertinya mereka itu mendapat tenaga yang baru di dalam proses pembelajaran ini. Luar biasa Pak Nom, tadi sudah Pak Nom melakukan motivasi ketika melihat siswanya kurang bersemangat. Kemudian Pak Nom juga melakukan kegiatan membuat siswa lebih berkonsentrasi. Kira-kira bentuk apa lagi yang Pak Nom lakukan selain melakukan motivasi yang Pak maksud tadi? Tentunya ya di akhir itu ya, setelah kami memberikan motivasi, kami akan memberikan refleksi untuk mereka, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian kami tanyakan apakah jawaban mereka sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang mereka lakukan, sehingga pengalaman yang mereka dapatkan itu lebih kuat. Jadi itu yang kami lakukan di dalam proses pembelajaran tadi. Kemudian tentunya dengan beberapa yang kami lakukan dan mereka lakukan, siswa yang lakukan itu ada di sini. Di samping dengan refleksi, tentunya sudah memberikan ruang kepada mereka untuk melakukan suatu proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tadi juga sudah disampaikan refleksi. Nah, kira-kira bentuknya secara konkret seperti apa refleksi itu? Apakah dengan bentuk main gambar atau bagaimana? Dalam refleksi mereka kami kurang tahu istilahnya, yang jelas bahwa kami menanyakan dari tujuan pembelajaran, pokok-pokoknya itu kami tanyakan kepada mereka. Mereka menjawab sesuai, apakah jawaban mereka sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dilakukan pada hari itu. Jadi itu. Oke, baik, luar biasa Pak Nom. Jadi Pak Nom sudah menyampaikan beberapa hal yang menjadi kegunaan Pak Nom, dan itu sudah luar biasa. Pak Nom sudah runtut menyampaikan dari awal sampai akhir dengan pembelajaran paradigma baru dengan proses diferensiasi. Nah, kira-kira apa kesimpulan yang Pak Nom dapatkan dari kegiatan dialog atau coaching pada hari ini? Kira-kira apa yang saya dapatkan bahwa dalam pembelajaran paradigma baru ini, jadi ada beberapa hal yang mendasar dilakukan. Jadi yang pertama dalam pembukaan
kita di situ harus menimbulkan motivasi kepada siswa. Kemudian yang kedua di sini bahwa kita harus mencari dengan mengadakan teks diagnostik. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan siswa, kemudian tempat mereka itu di mana, sehingga kita ini bisa menentukan pembelajaran untuk mereka yang mana yang tepat. Karena kemampuan tiap siswa itu tidak sama. Jadi dengan dasar inilah kami mengelompokkan mereka. Kemudian tentunya di dalam sudah membuat kelompok, kita harus memberikan suatu materi diskusi yang tentunya materi diskusi ini tidak bisa sama antara satu kelompok. Kemudian yang terakhir sekali bahwa mereka itu harus mengadakan refleksi. Kemudian sebelumnya itu harus bisa mengkomunikasikan. Karena ini harapannya, karena banyak siswa, banyak anak-anak sekarang berkomunikasinya yang kurang. Ya, jadi komunikasi baru refleksi. Jadi itu yang sekiranya mungkin inilah pembelajaran dengan paradigma. Tadi juga Pak Nom sudah menyampaikan kesimpulan. Betul sekali Pak Nom bahwa ketika Pak Nom melakukan proses pembelajaran diferensiasi diawali dengan pembukaan dan kemudian di sana dilakukan proses pembagian kebutuhan siswa dengan melakukan tes diagnostik sudah bagus, dan kemudian Pak Nom sudah membagi kelas menjadi beberapa kelompok juga sudah bagus sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar murid. Dan kemudian ketika melakukan diskusi, jangan lupa juga Pak Nom harus dilakukan pengelolaan pemantauan agar murid lebih bersemangat melakukan diskusi. Dan setelah di akhir diskusi, Pak Nom juga harus melakukan proses komunikasi dengan melakukan presentasi, dan tentunya juga Pak Nom juga melihat ada interaksi antara kelompok dengan satu kelompok yang melakukan presentasi dengan melakukan tanya jawab. Dan berikutnya setelah itu Pak Nom juga melakukan refleksi. Boleh Pak Nom melakukan dengan tanya jawab, boleh sesuai dengan tujuan pembelajaran, boleh sesuai dengan tujuan, terlebih boleh. Dan kemudian di akhir pembelajaran Pak Nom juga harus menanyakan bahwa bagaimana perasaannya setelah melakukan proses pembelajaran pada kali ini. Tanyakan juga sehingga menjadi bahan pertimbangan pada pertemuan berikutnya. Itu juga ditanyakan, sehingga penting sekali. Kalau misalnya anak menyatakan bersedih, besok Pak Nom harus melakukan perubahan model pembelajaran. Tekniknya harus dirubah. Kemudian setelah itu Pak Nom sudah melakukan itu, dan pertanyaan saya berikutnya adalah ketika sudah dipahami dan menghilangkan kegundahan, nah rencana Pak Nom kapan itu akan dilaksanakan dari kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Nom pahami? Kira-kira kapan? Jadi Pak, karena sekarang minggu-minggu ini kegiatan tengah semester, mungkin bisa kami lakukan minggu depan, yang bisa kita realisasikan prosesnya. Oke, baik, mungkin ya pada pertemuan berikutnya minggu depan. Bagus sekali. Dan berikutnya setelah Pak Nom mempunyai rencana itu, nah kira-kira siapa yang akan mendukung atau memantau kegiatan pembelajaran yang Pak Nom lakukan? Siapa kira-kira? Sesuai dengan yang kami rencanakan ya, bahwasanya di sini daya dukung sangat dominan sebenarnya ya. Di samping ini ya, daya dukung yang ini tentunya dari teman-teman sejawat, kemudian Bapak Kepala Sekolah yang menaungi sekolah ini, kemudian tentunya alat dan bahan yang akan kita gunakan. Itu ada yang sekiranya nantinya bisa untuk mendukung kegiatan itu. Oke, baik. Jadi dengan Pak Nom sudah melakukan rencana, kemudian Pak Nom juga melakukan meminta dukungan dari rekan sejawat. Kami rasa pada pertemuan berikutnya Pak Nom sudah tidak menemukan kegundahan lagi tentang kegiatan pembelajaran diferensiasi yang akan dilakukan. Mudah-mudahan pada saat itu semua berjalan. Baik, mungkin itu saya selaku pikir.
itu kegiatan coaching pada hari ini mudah-mudahan menambah wawasan kita semua. Terima kasih.